Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinunna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia itu sering lalai untuk mensyukurinya. Kita sering kesulitan atau sering lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan dua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita, Allah memudahkan bagi kita agar kita bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Amr bin As, waktu itu beliau menjadi gubernur Mesir, meminta kepada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab untuk mengirim seorang ustadz, untuk mengirim seorang guru, agar ustadz ini yang dikirim dari Madinah ini bisa mengajarkan orang-orang Mesir apa yang diajarkan, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran, membacanya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang sangat berhati-hati kalau mengirimkan utusan dalam hal apa saja. Misalnya mau mengangkat seorang gubernur, Umar bin Khattab itu sangat berhati-hati. Ingin mengangkat seorang penarik zakat, itu juga beliau sangat berhati-hati. Apalagi ini seorang ustadz, seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir. Lalu setelah dipertimbangkan agak lama, Umar bin Khattab ini mengutus seorang ustadz bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Ada yang kenal barangkali dengan ustadz ini, atau nama singkatannya adalah Ibnu Muljam, ya, Ibnu Muljam, anaknya Pak Muljam gitu ya. Orang ini orang yang sangat soleh, zuhud dan bertakwa, dan yang juga tidak kalah kualitasnya yang dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab ini adalah orang ini faham Al-Quran, ya. Orang ini hafal Al-Quran, ya. Hafal Al-Quran. Coba kita ingat apa? Kualitasnya, ya. Orang yang soleh, zuhud, bertakwa, menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran. Dengan kualitas yang seperti itu, kelak di kemudian hari Ibnu Muljam ini ternyata menjadi pembunuh, ya. Ternyata menjadi pembunuh.
Jadi untuk bisa jadi pembunuh tidak harus orang yang sangar, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak paham Al-Quran, tidak seperti itu. Lalu siapa yang dibunuh Ibnu Muljam ini? Insya Allah Bapak mungkin ada yang tahu, ya. Bapak, Ibu, Saudara ada yang tahu. Tidak tanggung-tanggung. Yang dia bunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang keempat, Amirul Mukminin, menantunya Nabi, menantunya Nabi. Ayahnya Hasan dan Husain, ya. Di mana Hasan dan Husain ini adalah penghulunya pemuda di surga, ya. Berarti anaknya Ali ini pasti masuk surga. Dan Ali sendiri ini termasuk 10 orang pertama yang masuk surga. 10 orang pertama yang masuk surga, tapi dibunuh oleh Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran. Dan uniknya ketika Ibnu Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib ini, dia berkata, hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Ali, dan bukan milik sahabat-sahabatmu. Nah, ini dengan sadar beliau itu membunuh apa? Ali bin Abi Thalib. Beliau itu menyalahkan seseorang yang dijamin surga oleh Nabi, ya. Yang dijamin surga oleh Nabi, padahal beliau hafal Al-Quran. Ini hikmah yang bisa kita ambil itu adalah kita yang selama ini berusaha taat kepada Allah, berusaha istiqomah hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ngaji, harus berusaha terus menerus, ya. Dan berdoa kepada Allah agar apa? Agar aktivitas ini, agar iman ini bisa istiqomah kita pertahankan sampai kita dicabut nyawa. Jadi penting sekali kita berdoa selalu seperti itu, ya. Agar kita dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah, tanpa siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, kalau bisa itu tanpa hisab, tanpa siksa api neraka, dan langsung surga. Itu cita-cita kita, cita-cita kita. Maka kita terus berdoa, kita terus berusaha. Sebab seorang Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran seperti tadi tidak bisa mempertahankan imannya, ya, mempertahankan imannya. Bahkan Ibnu Muljam ini ketika membunuh Ali itu dia mengulang-ulang Quran surat Al-Baqarah ayat 207, karena beliau itu hafal Al-Quran, ya. Diulang-ulang. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Itu Ibnu Muljam itu mengira membunuh Ali itu adalah pekerjaan yang diridhoi Allah, ya. Jadi bukan tanpa sadar beliau, bukan karena tidak tahu membunuh Ali itu berdosa atau gimana, bukan seperti itu. Bahkan beliau itu mengira apa? Membunuh Ali itu adalah apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Dan dia sadar betul nanti apabila dia tertangkap di dalam membunuh Ali itu pasti hukumannya kisos, ya, kisos, dibunuh, dipancung lehernya. Dan betul ketika Ibnu Muljam ini dikisos, mau dipancung ini kepalanya ini, dia malah berkata kepada algojonya, yang membuat algojonya ini begitu kaget, ya. Dia bilang, Ibnu Muljam ini bilang, jangan penggal kepalaku sekaligus. Itu maksudnya apa? Kalau dipenggal sekaligus enak, dia langsung mati, gitu, ya. Langsung mati. Tapi dia berpesan kepada Algojo, jangan dipenggal sekaligus. Tapi apa? Potonglah anggota badanku ini sedikit demi sedikitnya. Jadi malah minta agar tubuhnya dipotong sedikit demi sedikit. Apa alasannya? Agar, katanya Ibnu Muljam, agar aku bisa menyaksikan anggota tubuhku ini disiksa di jalannya Allah. Oh, luar biasa, ya. Dia mengira kalau disayat sedikit-sedikit, dia itu mengira setiap dia dipotong itu
dia disiksa padahal dia berada di jalannya Allah karena membunuh Ali gitu. Kalau kita logika, membunuh Ali itu pasti apa? Pasti perbuatan sesat ya. Kenapa? Karena Ali itu dijamin surga ya. Dijamin surga oleh Nabi ya. 10 orang pertama bergandeng tangan ya, masuk surga. 10 orang pertama itu bukan orang main-main ya. Dan selalu menjadi pahlawan di setiap peperangan. Bahkan di perang Badar itu Ali bin Abi Thalib itu ditugasi Nabi untuk apa? Untuk melakukan perang tanding ya. Kalau peperangan dulu kan sebelum perang sebenarnya dimulai kan ada perang tanding dulu. Satu orang dari kafir, satu orang dari Islam itu adu kekuatan. Dan hebatnya Nabi yang ditunjuk dari orang Islam itu semuanya keluarganya Nabi ya. Semuanya keluarganya Nabi, bukan orang lain ya, yang ditunjuk untuk apa? Untuk perang tanding ini. Maka Ali ini selalu menjadi pilihan Nabi ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca ini, sejarah ini, lalu kita gunakan otak kita, pemikiran kita, bahwa kenapa Ibnu Muljam ini kok bisa membunuh Ali padahal dia itu menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran, maka kita pun harus berusaha agar tidak mengalami seperti ini, karena Allah sebenarnya sudah memberitahu kita bahwa musuh kita yang utama itu ada 2 ya. Musuh kita yang paling utama itu ada 2. Musuh kita itu bukan tetangga kita, bukan saudara kita malah, tapi musuh kita itu 2, yaitu apa? Nafsu kita sendiri dan iblis ya. Nafsu kita sendiri dan iblis. Iblis itu kalau menggoda kita, sering nafsu kita itu yang diurak-urak terus ya. Agar apa? Agar kita ini marah, agar kita ini tersinggung, agar kita ini mengata-ngatai orang lain, agar kita ini membunuh orang dan lain sebagainya, agar kita ini korupsi dan sebagainya. Ya nafsu kita ini yang digoda oleh iblis. Yang digoda oleh iblis. Jadi saya ulang, musuh kita yang utama itu ada 2, yaitu nafsu kita dan iblis. Nah itu tadi, siapa itu? Ibnu Muljam tidak kuasa menghadapi 2 macam musuhnya ini. Coba kita lihat Quran surat 15 ayat 39. Tadi saya baca pada pembuka ya. Sekarang saya baca artinya. Iblis berkata ya. Ini kan waktu itu iblis itu dinyatakan oleh Allah, iblis itu sesat ya. Iblis itu sesat. Lalu iblis itu diusir dari surga. Diusir dari surga. Lalu iblis itu dendam, maka dia bilang kepada Allah, ini Quran surat 15 ayat 39 harus kita ingat terus ya. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Jadi iblis itu dikatakan oleh Allah sesat ya. Pasti, kata iblis, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ya. Ini kalimatnya iblis ini yang harus kita hati-hati ya. Bahwa iblis itu akan membuat kita itu memandang sesuatu itu, perbuatan maksiat di bumi ini kita pandang itu kebaikan ya. Kita pandang itu suatu kebaikan. Itu tadi Ibnu Muljam menganggap membunuh Ali itu sebagai apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah. Bukankah kita sering menemukan orang yang korupsi? Dari hasil korupsinya itu dibuat naik haji. Dari hasil korupsinya itu dibuat umroh. Dari hasil korupsinya itu dibuat bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan orang itu menganggap apa? Perbuatannya itu baik ya. Perbuatannya itu baik, korupsinya itu baik ya. Dan masih banyak lagi contohnya. Masih banyak lagi yang berat-berat sampai yang ringan-ringannya. Maka itu mari kita berhati-hati ya dengan 2 macam ini, dengan 2 macam apa? Musuh kita ini. Diri kita sendiri, yaitu nafsu dan iblis ya.
Iblis itu akan apa? Akan membuat nafsu kita itu tersinggung. Kalau kita dikatakan miskin oleh orang lain, nafsu kita itu diruk-ruk oleh iblis. Ya, tunjukkan bahwa kamu bisa tidak miskin. Dengan cara apa? Agar maling dan sebagainya. Gitu. Seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, contoh yang lebih sederhana misalnya, yang lebih sederhana. Kita sering menganggap meminta-minta itu sesuatu yang biasa. Ya. Meminta-minta itu sesuatu yang biasa. Ibu-ibu ini sangat berhati-hati ya. Jangan sampai setiap harinya itu, Bu, aku njaluk tomat ya. Bu, aku njaluk lombok gitu ya. Itu. Jadi hati-hati ya. Hal-hal seperti ini kita menganggapnya itu biasa ya. Dan ini ada hadisnya ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya langsung baca artinya. Sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Jadi orang yang suka minta-minta itu, maka di wajahnya itu dagingnya hilang nanti di hari kiamat ya. Tinggal tengkoraknya saja gitu. Tinggal tengkoraknya saja. Lalu hadis yang kedua ini lebih berat ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 7280, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya baca artinya. Barang siapa meminta-minta sedang ia mempunyai kecukupan, maka sungguh hanyalah memperbanyak bara api di jahanam. Jadi kalau kita itu punya kemampuan tapi kita membiasakan diri untuk minta-minta, maka apa? Kita itu sama dengan apa? Seperti memperbanyak bara jahanam ya, yang kita masukkan ke perut kita ya, yang kita masukkan ke perut kita. Sahabat Nabi itu ketakutan ya mendengar Nabi bersabda seperti ini. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, berapakah jumlah kecukupan yang menyebabkan ia tidak pantas meminta-minta. Jadi ini kan Nabi tadi bilang apa? Jangan meminta-minta ya, padahal kita punya kecukupan. Nah ini ingin perjelas para sahabat, apa batasnya? Kita itu tidak boleh minta-minta. Maka Nabi menjawab, sekedar untuk dapat makan pagi dan sore. Jadi kalau kita punya makanan pagi dan makanan sore, kita tidak boleh minta-minta. Kita tidak boleh minta-minta. Berarti pengemis itu kalau dia memang tidak punya yang dimakan, boleh minta-minta. Tapi maksimal dapatnya ini tadi. Untuk makan pagi dan makan sore sudah dapat, dia pulang harusnya. Dia pulang. Tidak memperkaya diri dengan mengemisnya. Betapa beratnya ya, betapa beratnya ini. Apa ancamannya Nabi? Dia hanya memperbanyak bara api neraka. Bara api neraka. Itu padahal kita anggap apa? Itu sesuatu yang remeh gitu ya, sesuatu yang remeh. Kita sering minta sesuatu. Mari kita usahakan apa saja, tidak usah minta kepada orang lain. Tapi bagaimana kalau kita dikasih oleh orang lain? Kita tidak minta tapi dikasih. Maka menurut Nabi kita tidak boleh menolak ya. Kita tidak boleh menolak. Ini kenapa kok tidak boleh menolak? Karena satu, kalau kita dikasih sesuatu, kita tidak minta-minta, kita terima, maka kita sudah membuka jalan bagi orang yang ngasih itu untuk apa? Untuk bersedekah, untuk mendapatkan pahala. Jadi misalnya begini, kita pergi lalu kita ditraktir, padahal kita enggak minta, ayo traktiran aku, bukan seperti itu ya. Ayo traktiran aku, enggak, kita diam aja. Tapi orang lain menraktir kita, maka kita harus mau, enggak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Kenapa? Kalau ditolak berarti kita apa? Menutup peluang orang itu untuk berpahala. Lalu kita juga berpahala karena apa? Kita itu loh yang apa? Yang menerima traktiran orang lain itu kita juga berpahala ternyata. Karena apa? Satu, menyenangkan orang yang menraktir kita. Menyenangkan orang. Yang kedua,
kalau kita menerima berarti kita melaksanakan hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, atau ini Umar berkata kepada para sahabat, katanya Umar, Rasulullah pernah memberiku sesuatu. Tapi waktu itu Umar nolak ya. Dari Nabi memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nolak. Umar berkata kepada Nabi, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Jadi seolah-olah kalimatnya Umar ini benar ya. Karena Umar tidak butuh, tapi Umar nolak pemberian Nabi. Tapi ternyata apa? Nabi menegur Umar ya. Beliau bersabda, Nabi bersabda, ambillah wahai Umar, jika kamu diberi sesuatu dan kamu tidak meminta ya. Dan kamu tidak meminta. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak minta sesuatu, terus ada saudara kita memberi kita sesuatu, maka menurut hadis ini kita harus menerimanya ya. Kalau kita menerimanya berarti apa? Berarti kita ini berpahala ya, berpahala. Karena apa? Melaksanakan hadis Nabi itu. Satu, yang kedua, menyenangkan orang yang ngasih, menyenangkan orang yang ngasih. Jadi intinya tidak boleh menolak pemberian orang lain apabila kita tidak memintanya. Jadi syaratnya kita tidak meminta. Setelah kejadian itu, maka para sahabat itu tidak menolak pemberian ya. Tapi ternyata para sahabat juga tidak kemaruk, tidak terus memanfaatkan itu. Mereka itu ingin mendapat pahala dua kali ternyata. Satu, menerima pemberian dapat pahala, lalu yang diterima itu karena dia tidak butuh diberikan ke orang lain. Berarti kita bersedekah, kita berinfak gitu ya. Berarti dapat dua pahala. Pahala menerima satu, dan yang kedua pahala memberi orang lain. Berupa sedekah, berupa infak. Nah, suatu hari Umar bin Khattab itu menghadiahkan gulai kambing. Umar bin Khattab paling suka makan gulai kambing. Suka sekali, seperti kita juga suka gitu. Tapi Umar bin Khattab itu suatu hari istrinya masuk gulai kambing, terus apa? Dia berikan kepada tetangganya gitu. Lalu tetangganya ini ya suka diberi aja Umar bin Khattab ya. Dia terima. Karena apa? Karena tadi hadis itu yang diberikan Nabi. Tapi di saat diberi itu sekaligus sahabat ini ingat kalau di Al-Qur'an surat Al-Imran nomor 92 Allah berfirman, saya baca artinya. Kalian, kita ini tidak mendapatkan kebaikan hingga kalian meninfakkan sebagian harta dari harta yang kalian cintai. Jadi kita ini tidak dianggap memiliki iman yang sempurna oleh Allah apabila kita itu berinfaknya dari sisa-sisa ya. Dari sisa-sisa pakaian bekas kita infakkan, biasa ya. Biasa, semua orang bisa melakukan ya. Pakaian bekas, dari makanan yang tidak kita sukai kita infakkan, biasa ya. Biasa ya. Maka apa? Menurut Allah ini di Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 92, sahabat tadi ingat ayat ini. Kalian itu tidak memiliki iman yang sempurna hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, sebagian saja ya, tidak semuanya. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, sahabat yang diberi Umar tadi itu loh, ingat ini, ingat ayat ini. Dan dia suka sekali dengan apa? Gulai kambing. Maka yang diterima dari Umar, dia infakkan ke apa? Ke tetangga sebelahnya. Lalu tetangga sebelahnya ingat ayat ini ya, diinfakkan lagi ke tetangga sebelahnya. Sampai menurut kisahnya itu sampai ke 7 tetangga gitu ya. Terus bergeser gitu. Semuanya ingat ayat ini gitu ya. Luar biasa para sahabat itu. Kalau kita meniru sahabat total itu kita kesulitan pasti ya. Kita pasti kesulitan. Maka orang yang ketujuh itu tahu kalau apa? Kalau Umar bin Khattab itu sangat menyukai gulai
kambing. Maka orang-orang ketujuh tadi itu gulai kambing diberikanlah kepada Umar bin Khattab gitu ya. Padahal asalnya dari Umar bin Khattab gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa para sahabat ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru ya. Umar bin Khattab dan lain sebagainya tadi, Ibnu Muljam tadi itu kita ambil hikmahnya bahwa kita ini jangan sampai merasa sudah khusyuk ya. Jangan sampai kita ini merasa sudah pasti husnul khotimah. Kalau kita belum meninggal, masih ada peluang kita ini akan kafir gitu. Masih punya peluang. Maka itu kita terus berdoa ya. Kita terus berdoa, membiasakan diri dengan zikrullah di dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus itu perbanyak di dalam hati. Terus apa? Kita juga kalau itu tadi bosan ya karena membaca itu terus, hati kita zikir lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Harapannya apa? Ketika kita dicabut nyawa, kalimat kita terakhir adalah la ilaha illallah. Kalau kalimat kita yang terakhir la ilaha illallah, maka kita pasti masuk surga. Ada ungkapan, saya nggak tahu siapa yang mengungkapkan ini, bahwa orang itu akan meninggal karena kebiasaannya ya. Bukankah kita sering melihat orang-orang yang kita kenal meninggal apa? Ketika main sepak bola, ketika karaokean dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah ngaji, betapa indahnya kematian kita kalau kita meninggal dalam posisi sujud ya. Misalnya, kalau kita meninggal ketika mendengarkan tausiah, ketika kita menghadiri pengajian, kita dicabut nyawa. Nah seperti itu kan, maka itu kita biasakan ke masjid secara istiqomah, ikuti kajian-kajian secara istiqomah. Semoga kita meninggal dalam keadaan apa? Kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi, sebetulnya ada kebiasaan seseorang itu ringan tapi kita anggap biasa, yaitu apa? Kita berusaha agar dianggap lucu tapi berbohong ya. Apa yang kita katakan itu bohong ya. Agar apa? Agar orang-orang itu tertawa. Maka ini nanti insya Allah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan kajian kita pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menghubungi takmir. Insya Allah hari raya kurban itu tanggal 6 Juni 2025. Tadi ada yang nge-share itu hari raya awal puasa tanggal sekian, Idul Fitri tanggal sekian. Itu kita betul-betul perhatikan tanggal-tanggal itu agar agar kita bisa mempersiapkan diri. Nah ini pun kan kita dalam rangka apa? Dalam rangka melatih hati kita agar bersih dari kesombongan, agar bersih dari sok suci, agar bersih dari sok khusyuk, agar suci dari sok pinter dan lain sebagainya, dari sok itu ya. Jadi agar kita suci. 2 bulan, tidak sampai 2 bulan menjelang Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.